Pedagang durian tewas terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandar Lampung. Polisi gagalkan penyelundupan benih lobster bernilai belasan miliar. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Anyus Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, Anyus TV. Malam ini kami akan menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk pasir di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandar Lampung menjadi sajian utama hari ini. Truk mengalami remblong dan melindas pedagang durian hingga tewas mengenaskan. Pemirsa, bersama saya Enda Talo, inilah Anyus Lampung selengkapnya. Pemirsa, seorang pedagang durian terlindas truk pasir di Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Kedatan, Kota Bandar Lampung, Senin sore pukul 16.00. Korban tewas seketika dengan kondisi mengenaskan. Sopir tak mampu mengendalikan truk karena remnya blong. Seorang pedagang durian, John Ferdiansah, warga Rajabasa Kota Bandar Lampung, mengalami naas. Pria berusia 28 tahun ini tewas mengenaskan setelah terlindas truk Fuso pengangkut pasir di Jalan Soekarno-Hatta. Jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk proses visum. Saksi menyatakan truk pasir melaju kencang dari Panjang menuju Rajabasa. Kendaraan tiba-tiba oleng karena dugaan remnya blong. Truk syarat muatan ini menabrak mobil pickup berisi durian. Korban pun tak bisa menghindar sehingga tewas terlindas. Ini nabrak pantat box. Kayaknya sih nyeplos rem. Masuk lari ke kiri. Ada mobil yang mau jualan durian itu. Nah, yang si korban itu lari ke kiri, udah nggak terelak lagi, masuklah ke kolong sebelah kiri itu, ban sebelah kiri, masuk lagi ke ban belakang sebelah kanan itu. Kelindas lah. Jadi posisinya memang yang mobil pickup itu mau jual durian di sini dia? Kalau posisinya sih nggak tahu pasti dia mau jual durian apa enggak, memang udah mulai dari pertengahan hari kayaknya udah di situ dianya. Oh, jadi dia langsung dihajar dengan mobil truk ini? Iya. Posisi dia tuh kelindas apa gimana itu yang kita tahu gitu Kelai? Pertama tadi ya kayaknya ditabrak dulu baru kegiles. Tabrak sama mobil yang ini. Polsekta Kedaton menyelidiki kecelakaan maut dengan menahan sopir truk maupun barang bukti kendaraan Darmoko, warga Panjang, Kota Bandar Lampung. Sementara jenazah korban dibawa keluarganya ke rumah duka. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, jembatan Wai Tulang Bawang Jalan Lintas Timur Sumatera ruas Menggala rawan kecelakaan. Jembatan tak kunjung diperbaiki meskipun ambrol sudah lama. Banyak motor maupun mobil terjebak kemacetan atau celaka karena tersangkut lubang. Badan jembatan Wai Tulang Bawang ambrol sejak beberapa tahun lalu. Perbaikan darurat dengan penutup plat besi menyisakan jebakan lubang bagi pengendara motor maupun mobil. Kendaraan gampang terbanting atau susah lewat karena tersangkut. Push. Mundur. Kerusakan jembatan Wai Tulang Bawang dikhawatirkan menimbulkan kecelakaan lebih banyak, apalagi lalu lintas menjelang mudik lebaran makin ramai. Pengendara berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan jembatan. Menanggapinya ya segera diperbaiki lah jalannya. Ya soalnya banyak ya kecelakaan juga. Ya kayak mana pemerintahannya gitu ya. Oh, ya. Oke. Ini dari mana mau ke mana, Mas? Ini dari Palembang mau ke Lampung, mau ke Karang, Tanjung Karang. Oke. Tadi sempat ini ya? Ya.
pentok palanya. Kerusakan jembatan Wai Tulang Bawang juga berdampak kemacetan panjang. Armada logistik antar provinsi jenis Fuso atau tronton biasanya perlu antre melewati jembatan. Supriyadi, MNC Media, Tulang Bawang. Kita beralih ke topik lain, pemirsa. KSKP bersama Balai Karantina Ikan Bakauheni menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster bernilai belasan miliar. Petugas menduga benih lobster hendak dikirim ke luar negeri melalui jalur Sumatera. Kepolisian sektor kawasan pelabuhan dan Balai Karantina Ikan Bakauheni merazia minibus bernomor polisi B7124UDA. Kendaraan ini menyelundupkan 13 koli berisi 65.000 benih lobster dari Jakarta menuju Jambi. Benih lobster tersebut bernilai 13 miliar rupiah. Petugas mengamankan komplotan penyelundup terdiri koordinator pengirim barang, pemilik gudang, koordinator gudang, pekerja benih, dan sopir. Komplotan penyelundup berusaha mengelabui petugas razia. Muatan benih lobster diakui sebagai paket pakaian tujuan Jambi. Meski tertangkap basah mengangkut lobster, sopir tetap mengelak. Kata Bapak udang lobster. Udang lobster. Iya. Mau dibawa ke Jambi. Itu lobster itu, Dari bibit lobster. Jakarta. Dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Emang nggak tahu kalau itu Nggak dilarang? tahu sama sekali. Nah, terus mau dikirim kemana rencana? Ke Jambi. Jambi. Jadi, tapi udah tahu isinya lobster, Bro. Saya nggak tahu, Pak. Di upah berapa? 2 juta. 2 juta semua itu. Iya. Penyelundupan dan jual beli benih lobster melanggar Undang-Undang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pelaku terancam hukuman 6 tahun serta denda 1,5 miliar. Berapa jumlah total lobster, bibit lobster ini, Pak? Kalau ini yang kita hitung 65.000 ekor. 65.000 ekor. Nah, ini kita proses hukum karena ini melanggar undang-undang, pertama Undang-Undang Perikanan nomor 31 tahun 2004 yang terakhir diperbarui dengan Undang-Undang 45 tahun 2009 terkait dengan perikanan. Kalau untuk ancaman pidananya, Pak? Kalau ancaman pidananya di Undang-Undang 16 di Undang-Undang 31 itu 6 tahun kurungan penjara dan denda 1,5 miliar. Petugas menduga penyelundup membawa benih lobster ke Jambi untuk ekspor gelap dengan harga sangat mahal. Balai Karantina Ikan melakukan penyitaan dan melepaskan ke habitat asalnya. Kayak cendol ya. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, BNP 2 TKI Lampung berusaha mengusut penyebab kematian Kos Susilawati. TKW asal Kota Bandar Lampung ini tewas akibat jatuh di kamar mandi majikannya di Malaysia. Keluarga curiga karena kondisi jenazah banyak luka. Kos Susilawati, seorang tenaga kerja wanita asal Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, tewas di Malaysia pekan lalu. Jenazahnya tiba di Lampung Sabtu malam. Menurut kabar, Kos Susilawati tewas karena jatuh di kamar mandi. Keluarga penasaran dan membuka peti jenazah. Mayat ibu 4 anak ini ternyata banyak luka lebam di leher, dahi hingga pundak. Dengan kondisi ini, keluarga mempertanyakan penyebab kematian. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP 2 TKI) Lampung menyayangkan pengiriman jenazah Kos Susilawati tanpa dokumen apapun. Petugas berkoordinasi dengan KBRI untuk mencari tahu penyebab kematian Kos Susilawati. Kebiasaan kita itu dari KBRI itu terus surat dan di sana sudah dijelaskan bahwa penyebab kematian sudah dijelaskan di sana dan kemudian melalui staf-staf kita sudah berkomunikasi agar itu biasanya berapa kematian itu selalu dikirimkan. Tapi ternyata yang ini setelah ditelusuri kita juga kaget kok nggak ada seperti itu. Jadi ya pagi ini kita sudah melakukan koordinasi dan pihak kedutaan juga sudah melakukan pengecekan langsung nanti dengan pihak. Kos Susilawati menjadi asisten rumah tangga di Malaysia selama 2 tahun. Sebelum meninggal, korban berkomunikasi dengan keluarga. Sepekan kemudian TKW ini dikabarkan meninggal dunia. Andre Safandi, MNC Media, Bandar Lampung.
Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Satgas Pangan Polresta Bandar Lampung sidak seluruh pasar tradisional. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Satgas Pangan Polresta Bandar Lampung keliling 15 pasar untuk memantau kestabilan harga maupun stok kebutuhan pokok selama Ramadan. Harga daging ayam menjadi perhatian karena nilainya melampaui harga eceran tertinggi nasional. Sidak pasar ini berlanjut ke gudang sembako. Jangan, karena betul berbahaya Bu ya. Nanti anak kita tangannya putus, nggak boleh. Ya, nggak boleh ini. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono memimpin inspeksi mendadak sidak pangan meliputi 15 pasar. Sidak pertama ke Pasar Cimeng, Teluk Betung. Satgas Pangan mengecek harga kebutuhan pokok satu persatu. Cabai merah Rp20.000, cabai rawit Rp35.000, bawang putih Rp42.000, ikan kembung Rp25.000 dan beras Rp10.000. Harga kebutuhan pada awal Ramadan masih stabil. Harganya wajar aja masyarakat. Yang penting ibu dapat laba berapa? Bawang putih? Harga daging ayam mencapai Rp32.000 per kilogram. Nilai ini menjadi perhatian Satgas Pangan karena melampaui harga eceran tertinggi nasional sebesar Rp30.000. Kombes Pol Murbani Budi Pitono menyatakan Satgas Pangan memastikan tidak ada permainan harga, serta penjualan kebutuhan pokok atau pangan memang layak konsumsi. Satgas Pangan bakal memeriksa distribusi hingga stok pangan jika harga barang-barang melonjak. Melaksanakan sidak pasar. Ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada permainan harga, kemudian barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang layak dan barang-barang yang tidak berbahaya. Selain pasar, kita juga akan melaksanakan sidak gudang-gudang. Tujuannya supaya masyarakat dalam menyongsong puasa dan lebaran ini mendapatkan barang-barang yang layak, yang bagus, dan harga yang memang sepantasnya. Kalau tadi harga bawang putih, bawang merah, sama cabai gimana Pak? Kalau kita lihat sih masih cukup bervariasi, tapi belum ada lonjakan yang signifikan. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Ya. Kalau ada lonjakan signifikan, nanti akan kita lanjuti dengan pengecekan penimbunan. Satgas Pangan menjadwalkan sidak pasar hingga gudang sembako atau barang strategis seperti LPG. Sidak ini mencegah spekulan menimbun barang atau mempermainkan harga selama Ramadan hingga Idul Fitri. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, Pemkab Lampung Selatan menggelar pasar murah meliputi 17 kecamatan. Pasar ini membantu warga memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pembukaan pasar murah didukung produsen maupun distributor sembako. Lampung Selatan mengawali pasar murah di kawasan wisata kuliner Dermaga Bom Kalianda. Pasar dibuka bergiliran seluruh 17 kecamatan selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Pembukaan pasar murah menggandeng produsen dan distributor pangan seperti beras, minyak goreng, telur, terigu, gula, serta mie instan. Warga Kalianda menyerbu pasar murah dalam waktu singkat. Konsumen berkesempatan belanja aneka kebutuhan pokok dengan selisih cukup banyak dibandingkan harga pasaran. Warga merasa beruntung karena harga sembako terus menanjak selama Ramadan. Ayam berapa? 27. Di pasar 40. Iya. Ya, sangat menolong. Sangat menolong. Pasar murah bukan hanya menguntungkan masyarakat, kalangan PNS pun menikmati sembako dengan harga miring. Volume belanja bahan pokok perlu pembatasan agar spekulan tidak mengambil keuntungan pasar murah. Ferry Pulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Kementerian Pertanian menjamin stok beras mencapai 2,1 juta ton. Jumlah ini mencukupi kebutuhan sampai 8 bulan. Stok pangan bakal bertambah karena Lampung bersama daerah lumbung padi memasuki panen raya.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Pending Dadih Permana bersama anggota Komisi 4 DPR RI menghadiri panen raya padi di Desa Pandan Hurif, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Kementerian Pertanian mengapresiasi petani Lampung Selatan atas keberhasilan meningkatkan produktivitas pangan. Hasil panen padi mencapai 8 ton per hektar. Lampung Selatan berkontribusi menjaga stok pangan nasional. Pending Dadih Permana mengakui Lampung sebagai lumbung padi bersama 14 provinsi lainnya. Hasil panen raya masih menyisakan stok beras 2,1 juta ton. Jumlah ini bukan hanya mencukupi kebutuhan lebaran, namun aman sampai 8 bulan ke depan. Nasional itu kita posisi sekitar 2,1 juta ada. Jadi artinya kita punya ketahanan stok kita bisa sampai 7-8 bulan ke depan. Hampir seluruh sentra produksi kita kan ada punya 14 sentra produksi padi nasional provinsi. Dari 14 itu kemudian itu yang cukup besar. Jadi itu yang sebagai penyangga yang nasional. Kemudian ada, kalau total semuanya sebenarnya ada 21 provinsi yang menghasilkan beras. Tapi yang besar-besar itu ada di 14 provinsi. Nah, di samping Pulau Jawa, kemudian Lampung merupakan salah satu dari penyangga stok pangan nasional kita. Pemerintah mengandalkan Bulog dalam penyerapan hasil panen. DPR RI meminta penentuan harga secara transparan sehingga petani bersedia menjual gabah kepada Bulog. Heri Kulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. DPW PKS Lampung menunggu penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ikuti informasinya sesaat lagi. Anda masih bersama kami pemirsa. DPW PKS Lampung telah menyelesaikan tahap penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Pendaftar meliputi calon internal maupun kader PKS. Penentuan sepasang calon kini berada tangan Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera PKS Lampung telah mengirim daftar nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur ke Dewan Pimpinan Pusat. Para kandidat termasuk calon petahana Muhammad Ridho Fikardo, Mustafa, Herman HN, Alzir Dianis Tabrani, Al-Muzammil Yusuf, dan Arinal Junaidi. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur lolos berdasarkan hasil survei. Meskipun demikian, Dewan Pimpinan Pusat kembali mengulang survei agar hasilnya lebih akurat. Wakil Ketua DPW PKS Lampung, Ahmadi Sumaryanto, menyatakan Dewan Pimpinan Pusat memutuskan sepasang calon secepatnya. Kita sudah laporkan semua nih, kita laporkan, kita sudah komunikasi dengan Pak Ridho dan Pak Mustafa dan Herman HN dengan Aljir, dengan yang lain-lain kita semua kita laporkan, Pak Arinal sebagainya kita akan laporkan. Nanti DPP yang akan melihat kan laporan sudah kita ini kan, kemudian lampirannya, survei hasil survei, kemudian lampiran rencana kerjasama kami dengan ini sudah kita lampirkan. Termasuk visi dan misi juga ya Pak? Visi dan misinya kita lampirkan. Nanti biasanya DPP akan mengundang kami untuk mempresentasikan. PKS akan segera mempersiapkan kandidat Bupati Lampung Utara dan Tanggamus. Pencalonan ini membutuhkan koalisi karena kursi PKS tidak mencukupi persyaratan. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Ya pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri Ainis Lampung hari ini. Saya Enda Talo dan kru yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.